Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal Febriansyah dengan NPM 10070221073 dari Teknik Industri Universitas Islam Bandung angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul yang terdapat pada Odoo, yaitu sales order, mengenai order to cash. Di sini bisa dilihat bahwasanya di sini terdapat skenario yang nantinya akan kita bahas ke depannya. PT Sejahtera Abadi adalah perusahaan furnitur. Salah satunya adalah meja dan kursi yang harus mengirimkan quotation kepada PT 12 yang mengirimkan RFQ untuk meja sebanyak 20 pieces dan kursi sebanyak 40 pieces. Karyawan sales PT Sejahtera Abadi mengkonfirmasi quotation untuk customer PT 12 menjadi sales order. Kemudian pengiriman barang diproses oleh warehouse PT Sejahtera Abadi sesuai jumlah barang yang diorder. Karyawan sales PT Sejahtera Abadi akan membuat dan mengirimkan regular invoice untuk customer. Customer akan membayar pesanannya setelah produk datang melalui transfer bank. Karyawan finance dan accounting akan mengkonfirmasi pembayaran dari customer. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwasanya di sini terdapat proses dari order to cash. Yang pertama yaitu langkahnya adalah sales order. Yang kedua adalah delivery. Yang ketiga adalah customer invoice. Yang keempat adalah cash in atau pembayaran. Yang kelima adalah paid. Baik, kita sebelum masuk ke dalam proses dari order to cash, kita sebelumnya harus membuat terlebih dahulu beberapa user yang nantinya kita butuhkan. Nah, di sini bisa dilihat ya, setelah kita login ke Odoo 16 di bagian setting, nah langsung ke bagian user, nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa di sini saya sudah buat beberapa user yang dibutuhkan untuk kegiatan dari order to cash. Pertama ada Jaja Sales, yang kedua adalah Lala Warehouse, yang ketiga ada Joseph Akuntan. Nah, di sini jika belum ada usernya atau ingin membuat baru, tinggal klik new, nanti masuk ke dalam tampilan seperti ini. Tunggu sebentar. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini tinggal ketik namanya siapa dan juga alamat emailnya apa. Bebas, menyesuaikan saja. Langsung di bagian sales, karena di sini kita namanya adalah sales. Di bagian sales, kita di bagian salesnya dijadikan administrator. Seperti itu. Nah, kembali, dan ketika kembali akan otomatis ke-save ke dalam data dari Odoo. Nah, langsung kita bikin yang user yang kedua, yaitu warehouse. Nah, kita di sini contohnya kita bikin namanya yaitu ala warehouse dan juga alamatnya seperti ini. Dan di bagian inventory, karena di sini warehouse berhubungan dengan penyimpanan, maka di sini di bagian inventory-nya kita klik yang administrator. Setelah itu kita kembali lagi dan otomatis ke save, lanjut ke user yang terakhir yaitu adalah Joseph Akuntan. Kita klik new kalau misalnya belum ada usernya, akun yang barunya, kita ketik namanya, terus alamat emailnya, dan juga di bagian accounting kita klik yang bagian billing administrator. Nah, setelah semuanya kita udah bikin beberapa usernya, kita sebelum masuk ke dalam order to cash, login terlebih dahulu, kita bikin passwordnya terlebih dahulu untuk beberapa user untuk dapat login ke dalam Odoo 16. Nah, di sini kita ketika ingin membuat password, kita klik yang bagian action, lalu kita klik change password. Setelah itu klik bagian new password, kita ketik saja passwordnya apa, bebas. Lalu kita klik change password. Nanti masuk ke dalam tampilan lagi seperti ini, kembali lagi. Dan sama halnya dengan user-user yang lain. Seperti itu.
Nah, setelah itu kita langsung login saja ke Odoo 16 dengan user atau email yang udah kita buat. Nah, untuk loginnya kita membutuhkan Google Chrome. Ini Google Chrome masuknya ke akun Jaya Sales. Untuk Firefox kita masuknya ke webhost, dan juga untuk Firefox yang bagian private browsing kita masuknya ke Joseph Akuntan. Nah, ini tampilan setelah loginnya teman-teman. Nah, setelah itu masuk ke bagian Jaya Sales. Karena di sini kita harus bikin terlebih dahulu produk yang akan kita beli. Kita masuk ke dalam modul sales. Tunggu sebentar. Nah, di sini terdapat beberapa tampilan, ada order, ada to invoice, ada produk, ada reporting, ada configuration. Nah, kita pilih yang produk. Klik lagi yang produk. Nah, karena di sini kita produknya adalah meja dan kursi, kita bikin satu-satu ya teman-teman. Kita klik, kita bikin meja terlebih dahulu. Karena di sini perusahaannya adalah perusahaan furnitur, kita bikin meja dan juga kursi. Nah, kita klik nama produknya adalah meja. Nah, untuk can be sold dan juga can be purchased, kita klik saja yang can be sold. Untuk yang can be purchased ini di-uncheck saja. Oke. Nah, untuk tipe produknya kita klik yang consumable. Untuk sales price-nya kita bikin, untuk meja tuh kita hargakan sekitar 10.000. Kita hargakan 10.000. Untuk customer text-nya itu ada jadi bilang ya pajaknya atau apa, kita delete saja. Dan juga untuk modalnya kita bisa masuk ke modal yaitu 5.000 untuk modal pembuatan meja tersebut itu. Nah, untuk internal reference ini adalah kita bikin kode untuk produk meja. Kita coba bikin kodenya, itu bebas ya. Untuk gampang mah kita ini aja, ini MJ berarti underscore 01. Nah, ini untuk kodenya. Sudah itu kita save, kita masuk tetap masuk di akun di Jaya Sales. Kita akan membuat kontak PT 12 karena itu adalah PT dari customernya. Kita akan buat customernya terlebih dahulu. Nah, untuk bikin customernya itu di bagian order, lalu kita klik customer. Nah, setelah itu kita klik new. Nah, karena di sini ada customernya adalah sebuah perusahaan, kita klik yang company. Kita ketik nama perusahaannya PT 12. Untuk jalannya bebas ya. Setelah itu untuk nomor teleponnya juga bebas ya, karena ini adalah sebagai contoh. Emailnya juga sama. Setelah ini kita save terlebih dahulu ya teman-teman. Kita save. Maka untuk PT 12 kita udah masuk ke dalam bagian dari customer seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat sales order. Nah, sales order tersebut diperlukan adanya question. Nah, untuk membuat question kita masuk ke dalam akun dari Jaya Sales. Nah, gimana caranya? Yaitu yang pertama kita klik order, lalu kita klik question. Karena di sini belum bikin questionnya, kita klik new. Ya, kita klik new. Nah, di sini adalah kita customernya adalah PT 12 dan juga produk yang akan kita beli itu tuh adalah meja.
Ya, oh ya, lupa. Nah, karena kita di skenario itu tuh ada meja dan kursi, kita buat terlebih dahulu. Tadi kan meja sudah, kita buat dulu yang kan meja sudah ya, meja. Nah, meja sudah, kita bikin yang kursinya. Sama seperti biasa, kita ketik meja, kita yang di checklistnya ada can be sold, untuk tipe produknya ada consumable, untuk harganya yaitu misalnya 7.000, untuk ininya di delete, dan juga untuk modalnya misalnya 4.000, dan juga internal reference-nya misalnya ini kursi ya, lupa, maaf teman-teman, ini kursi, dan juga ini untuk internal reference-nya adalah KRS, misalnya KRS 02 gitu teman-teman, yaitu kita save. Nah, untuk produk dari kursi sudah masuk ke dalam bagian produk itu. Nah, kita masuk lagi ke quotation, karena tadi kita sudah bikinnya bagian ini, kita akan membeli, karena si perusahaan yang akan membeli itu, si PT12 itu akan membeli di perusahaan ini, di furnitur itu tuh adalah meja dan kursi. Kita masukkan meja terlebih dahulu, yaitu meja, kita ketik meja, nanti bakal muncul seperti ini dengan kodenya, sesuaikan. Lalu ini adalah meja, dan juga kuantitasnya. Untuk kuantitasnya sesuaikannya, kita lihat lagi untuk kuantitasnya. Untuk meja itu sebanyak 20 pieces. Nah, kita ketik 20 pieces. Oke. Nah, untuk harganya yaitu sekitar segini, 200.000. Karena harga primitnya adalah 10.000. Nah, kita masuk lagi untuk mencari kursi. Kita klik aja kursi, ketik aja kursi. Nah, ini kursi. Lalu, nah klik aja, nanti otomatis aja langsung kuantitasnya. Untuk kuantitas dari kursi kita lihat lagi adalah 40 pieces. Kita ketik 40 pieces. Oke. Nah, harganya adalah primitnya 7.000. Maka totalnya adalah 280.000. Untuk semua totalnya yaitu 480.000. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah ini kita save ya. Setelah kita save, kita masuk ke dalam langkah pertama dari proses order to cash, yaitu adalah sales order. Nah, untuk sales order kita tetap di akun Jaya Sales, dan juga buka modul sales seperti biasa. Kita klik ini, lalu kita klik sales, muncul tampilan seperti ini ya. Lanjut, setelah itu kita pilih quotation seperti tadi ya, sama kita pilih quotation to di order, lalu kita klik quotation, kita pilih yang ini tadi, kode yang milik kita seperti itu. Lalu setelah itu kita klik konfirmasi. Untuk bagian quotation kita klik konfirmasi, lalu kita lihat bahwasanya udah tertera di sini sales order. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam langkah yang kedua, yaitu delivery. Nah, untuk bagian delivery kita masuk ke dalam bagian warehouse ya. Nah, untuk bagian warehouse kita masuk ke modul inventory, lalu setelah itu masuk ke dalam delivery order. Nah, karena di sini kita lihat ya kontaknya adalah PT12, kita klik yang ini. Lalu kita lihat untuk detailnya, detail pemesanannya. Jika sudah sesuai, maka kita klik validate, kita klik apply. Nah, ini adalah tampilan ketika kita udah done atau udah diterima oleh bagian dari perusahaan si furnitur tersebut. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu customer invoice. Nah, untuk customer invoice kita masuk ke dalam akun di Jaya Sales. Kita masuk lagi ke order dan juga quotation. Kita klik lagi yang tadi, yang ini, kita klik create invoice. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita klik saja yang regular invoice ya, seperti saja. Nah, terlihat bahwasanya kita sudah sesuai ketika di konfirmasi, kita sesuai dengan
kuantitas yang akan dibeli. Kita kembali lagi. Kita ke quest session, kita klik. Nah, sudah ini kita lanjut ke bagian langkah yang receipt payment atau pembayaran. Kita masuk ke bagian finance ya, ataupun akuntan. Kita klik yang modul invoicing, lalu kita tunggu. Nah, di sini terdapat pesanan atau harus membayar harus, atau misalnya si perusahaan ini harus membayar pesanan berupa produk dari kursi dan juga dari meja. Nah, dari si akuntan ini harus membayar, kita klik saja ya di bagian modul invoicing ini, kita klik. Nah, setelah itu muncul seperti ini ya. Lalu untuk customer-nya sama seperti ini, lalu kita konfirmasi. Kita konfirmasi terlebih dahulu. Nah, setelah itu ini untuk customer invoice terbarunya ya, kita klik yang register payment. Nah, untuk ini kita karena sesuai dengan skenario nya, kita pembayarannya melalui bank, kita klik yang bank ya. Untuk pembayarannya seperti ini sudah sesuai. Ketika kita lihat detailnya sudah sesuai, kita create payment atau kita bayar. Nah, seperti itu. Ini adalah tanda ketika kita sudah bayar untuk pembelian dari kursi dan juga untuk meja. Seperti itu untuk proses dari order to cash. Untuk ketika kita melihat bahwasanya detail dari page-nya seperti apa, kita lihat di bagian sales. Nah, di bagian sales kita lihat quest session-nya. Nah, ini kita klik yang send by email. Nah, setelah itu kita send ya untuk dari atau struk ataupun nota kepada si finance. Nah, kita send. Lalu nanti kita bisa lihat detail dari percakapan antara di bagian finance dan juga bagian sales. Nah, ini adalah misalnya detailnya. Tuh, seperti ini. Ya. Untuk pembayaran sudah, untuk sales ordernya juga create, berarti sudah beres untuk pembayarannya seperti itu. Baik, untuk pembahasan mengenai order to cash dicukupkan. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Bila itu topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.